Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh datang untuk mengucap syukur di rumah Tuhan, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan, itulah panggilan kami di dalam Engkau. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Firman Tuhan disampaikan, biarlah Roh Kudus memberi kepada kami iluminasi untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya? Amin. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul Renew Mind atau pembaruan pikiran. Saya akan membacakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan penting, kenapa pembaruan pikiran sangat penting di dalam kehidupan kita? Sadar atau tidak, karena apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi tindakan kita. Amin saudara. Apabila pikiran kita baik, tindakan kita juga baik. Apabila pikiran kita benar, tindakan kita juga benar. Demikian sebaliknya, pikiran yang salah, tindakannya juga salah. Pikiran yang jahat, tindakannya juga jahat. Pikiran yang positif, tindakannya positif. Pikiran yang negatif, tindakannya juga negatif. Tidak kebetulan Alkitab mendefinisikan pertobatan dengan dua cara yang berbeda, namun komplementer, saling melengkapi. Di dalam perjanjian baru, pertobatan bahasa Yunaninya metanoia. Artinya apa? Perubahan pikiran. Namun di dalam perjanjian lama, pertobatan dalam bahasa Ibrani tesufah, yang artinya apa? Perubahan perilaku. Perjanjian baru pertobatan perubahan pikiran. Perjanjian lama pertobatan apa saudara? Perubahan perilaku. Kita bisa melihat seseorang perilakunya berubah apabila pikirannya berubah. Amin saudara. Pikiran kita berubah, maka perilaku kita juga berubah. Siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Tindakan kita adalah cermin dari pikiran kita. Oleh sebab itu Amsal 23 ayat yang ke-7a dikatakan demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam bahasa Inggris, New King James, saudara dikatakan demikian. For as he thinks in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan di dalam hati. Kalau kita bicara hati, orang Yahudi memahami ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Apa yang ada di dalam hati, demikianlah ia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita mengetahui apa yang kita pikirkan. Penting sekali hati, pikiran dan perasaan kita diperbaharui. Saya akan membaca dalam konteks yang lebih luas, Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita melihat satu prinsip menanggalkan dan mengenakan. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Saudara sadar atau tidak, kita semua, saya dan saudara, semua orang yang ada di tempat ini
adalah produk dari manusia lama. Manusia yang akan dibinasakan karena kita berdosa dan Allah itu adil. Tetapi oleh anugerah Allah kita menjadi manusia baru yang diselamatkan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia baru adalah produk dari kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Paulus berbicara di dalam Titus 3 ayat yang kelima demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan, ada dua hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita dari bagian keselamatan itu. Yang pertama, kita dilahirkan kembali. Kemudian yang kedua, kita mengalami yang namanya pembaharuan. Saudara, mari lihat bagian pertama, kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Prosesnya bagaimana? Terjadinya kelahiran kembali itu seperti apa? Firman Tuhan katakan di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara perhatikan, sebelum kita dilahirkan kembali, kita adalah manusia lama. Dan kita melihat dari pembacaan ini, produk manusia lama, hatinya keras. Saudara, kita lihat manusia lama hatinya keras. Hati yang lama memiliki kecenderungan kepada kejahatan, kecenderungan kepada dosa. Kejadian 6 ayat yang kelima berkata bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah hati dari manusia lama. Tetapi kita juga melihat roh daripada manusia lama ialah roh yang menjauh. Menjauh dari apa? Menjauh dari Allah. Manusia lama rohnya itu kecenderungannya ingin menjauh dari Allah. Roh dalam bahasa asli pneuma atau ruah, artinya daya atau tenaga. Jadi energi kita ini bukan digunakan untuk mencari Allah. Manusia lama energinya digunakan untuk menjauh dari Allah. Tidak mau dekat-dekat dengan Allah. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-11, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Rohnya menjauh, hatinya keras, tidak mau taat. Oleh sebab itu Allah perlu melakukan sesuatu. Dia melahirkan kita kembali, katakan amin. Kelahiran kembali itulah yang menghasilkan produk manusia baru. Dan kita melihat produk dari manusia baru yang pertama memiliki hati yang taat. Amin, saudara. Siapa yang hatinya taat hari ini rindu terus untuk melakukan kehendak Tuhan, boleh angkat tangan. Amin. Itulah yang Tuhan mau, berarti kita semua adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Hati yang baru memiliki kecenderungan kepada kebenaran, inginnya melakukan kebenaran terus dan terus menerus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 7 ayat yang ke-25, 22 dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi manusia baru juga memiliki roh yang baru. Roh yang baru ialah roh yang mencari Allah. Energi kita dihabiskan untuk terus bersekutu dengan Allah, membangun hubungan dengan Allah, gak mau jauh-jauh dari Allah, inginnya dekat, saudara. Saudara ingin dekat sama Allah terus, amin saudara. Datang ibadah, terus melakukan doa-doa pribadi. Itulah yang menunjukkan kita memiliki roh yang baru, roh yang ingin terus mendekat. Firman Tuhan berkata Ibrani 11 ayat yang ke-6, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Saudara, tadi saya katakan kita adalah produk manusia lama, demikian juga dengan saya, saudara. Kesaksian sedikit, saya kelas 6 SD, saudara. Saya sudah mulai belajar merokok. Ketika saya masuk SMP, saya hidup dalam pergaulan dan saya menjadi perokok yang aktif. Saya mulai mengkonsumsi obat-obatan, saudara. Kemudian saya minum mabok bersama dengan teman-teman saya. Umur kelas 2 SMP, saya sudah mulai menghisap ganja, saudara. Mungkin saudara belum pernah dengarin, tapi saya mau saksikan sedikit supaya kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Saya mulai hisap ganja itu kelas 2 SMP, saudara. Pada saat itu teman-teman saya banyak yang jual. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian berlanjut terus, hidup saya semakin gelap. Ketika saya lulus SMP, saya masuk ke SMA karena cukup jauh, saudara, dari rumah. Saya ngekos, saudara. Saya tinggal di kos. Hidup saya semakin hancur, saya nggak punya kerinduan berdoa, saya nggak punya kerinduan untuk beribadah. Hidup saya rusak serusak-rusaknya. Saya jatuh di dalam pergaulan yang bebas. Saya tidak dalam kontrol orang tua, bahkan Tuhan pun saya lupakan. Saya betul-betul hidup menyukai hal-hal duniawi. Sampai akhirnya saya lulus SMA, saudara. Kemudian saya pulang ke rumah, saya mau sekolah, mau kuliah di Jogja waktu itu. Papa mama bilang, kamu gak usah kuliah, kamu diam di rumah. Kamu kuliah makin rusak. Saya bingung, saudara, karena saya gak boleh kuliah. Mereka tahu kondisi saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi tiba-tiba dari gereja ada selebaran, mau gak kuliah di Bandung. Apa itu sekolah teologi? Bingung, sekolah teologi itu apa, saudara? Tapi saya tidak tahu, ada satu percikan di dalam hati saya yang bilang, kamu berangkat ke Bandung, kamu sekolah. Tetapi kemudian ada syarat yang perlu dipenuhi. Gak boleh minum mabok, merokok harus berhenti. Di sekolah pendeta ngerokok, minum mabok enggak bisa, saudara. Syaratnya harus berhenti semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya enggak ngerti cara kerja Tuhan. Tapi dalam waktu 2 minggu, ada satu kekuatan yang saya bisa rasakan. Saya berhenti total, saudara. Mama saya bilang, Dennis, kamu ngerokok aja lagi lah, kasihan lihatnya. 2 minggu, saudara, saya berhenti total. Akhirnya saya sekolah. Saya menyadari saat ini, itu pekerjaan Tuhan, itu karya Tuhan. Dia mengubah kehidupan saya sedemikian rupa. Amin, saudara. Tuhan bisa rubah kehidupan manusia dengan sangat luar biasa. Kalau dia mau ubah kita, kalau kita rindu, kalau kita mau diubah, Tuhan akan lakukan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat bagian yang kedua, pembaruan oleh Roh Kudus. Saudara, saya mengutip tulisan William Plummer, saudara. Dikatakan demikian, dia seorang pengkhotbah Presbyterian abad yang ke-19 menulis demikian. Kelahiran kembali adalah tindakan Roh Allah. Pengudusan atau pembaruan adalah karya Roh Allah. Dalam kelahiran kembali, kita menjadi bayi yang baru lahir. Dalam pengudusan, kita mencapai tingkat kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Saudara, lihat bagaimana karya Roh Kudus bagi keselamatan kita tidak hanya berhenti pada kelahiran kembali, namun dia juga akan menguduskan kita. Amin, saudara. Dia akan membaharui kehidupan kita dari hari ke hari sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Oleh sebab itu, setelah proses kelahiran kembali oleh Roh Kudus, Allah tidak membiarkan kita sendiri. Ia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menguduskan kita. Bagian selanjutnya Yeskiel 36 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Dia udah kasih roh yang baru, hati yang baru. Ayat yang ke-26, ayat yang ke-27-nya dikatakan demikian. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran kembali tidak berhenti sampai di situ. Kita Allah mengerti, roh yang baru, hati yang baru nggak cukup. Dia harus datang sendiri.
di dalam hidup kita untuk menopang kita, untuk menolong kita, untuk menguduskan kita, untuk membaharui kita. Pertanyaannya, kapan tepatnya kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan katakan ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka meterai Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus menjadi bagian kita. Amin, saudara. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14 dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nanti kita akan melihat bagian ini. Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meterai Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Dia ada di dalam kita bersama-sama dengan kita. Roh Kudus menjamin keselamatan kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Mungkin kita bertanya, apakah kita belum memperoleh keselamatan seluruhnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya ada dua. Saudara perhatikan kebenaran ini. Dari sudut pandang Allah, keselamatan kita sudah lengkap. Amin, saudara. Di atas kayu salib Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Kemudian Paulus berkata, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Di hadapan Allah, keselamatan kita sudah penuh, selesai, tamat, sudah pasti, saudara. Tetapi kita melihat dari sudut pandang manusia, keselamatan kita belum lengkap. Dari sudut pandang manusia, keselamatan kita belum lengkap. Saya mau katakan, belum lengkap tidak berarti dapat kehilangan keselamatan. Karena keselamatan di dalam Allah sudah lengkap, saudara. Belum lengkap menurut manusia artinya apa? Belum lengkap artinya ada satu bagian waktu yang belum kita dapatkan. Saudara, di dalam Alkitab, khususnya di dalam bahasa asli, kata kerja keselamatan itu memiliki tensa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jadi keselamatan itu memiliki 3 jenis waktu. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Di masa lalu kita sudah diselamatkan. Amin, saudara. Inilah pembenaran melalui kelahiran kembali. Kita diselamatkan dari apa? Kita diselamatkan dari hukuman dosa. Roma 8 ayat yang ke-1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Keselamatan berbicara juga dengan masa kini atau sekarang. Artinya kita sedang diselamatkan, terus menerus diselamatkan. Ini berbicara tentang apa? Tentang pengudusan. Kita akan diubah menjadi sempurna seperti Kristus. Kita diselamatkan dari apa? Kita diselamatkan dari kuasa dosa. Orang Kristen bisa tidak berbuat dosa. Amin, saudara. Kenapa kita sering jatuh? Karena kita milih jatuh. Tapi kita tahu bahwa orang Kristen bukan lagi hamba dosa. Amin. Kita adalah hamba kebenaran, sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kita bisa bilang tidak untuk dosa. Roma 6 ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, inilah saudara masa depan keselamatan yang akan kita dapatkan. Kita akan diselamatkan
di masa depan. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang glorifikasi, tentang pemuliaan. Ketika kita mati nanti meninggalkan dunia ini, kita akan diberikan yang namanya tubuh kemuliaan. Amin, saudara. Tubuh kemuliaan, tubuh yang sama yang sekarang dipakai oleh Yesus yang ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Kita akan memiliki tubuh itu, saudara. Tubuh kemuliaan. Kita diselamatkan dari kehadiran dosa. Dengan tubuh kemuliaan kita sudah tidak lagi berbuat dosa. Di mana, saudara? Di kerajaan sorga. Di sorga, inilah keselamatan dalam konteks waktu masa depan. Kita akan diselamatkan. Kita akan dimuliakan dengan tubuh kemuliaan dan selamat dari kehadiran dosa. Filipi 2 ayat yang ke-21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus menjamin keselamatan kita sampai kita memperoleh seluruhnya, itu berbicara apa, saudara? Itu berbicara tentang keselamatan di masa depan. Kita sudah dapatkan keselamatan di masa lalu. Kita sudah dapatkan keselamatan di masa sekarang. Satu yang belum kita dapatkan apa, saudara? Keselamatan di masa depan. Kapan kita dapatkan ini? Ketika kita, siapa yang mau duluan, saudara? Ketika kita meninggalkan dunia ini, itu hal yang luar biasa. Saudara, kita melihat satu pengharapan yang tidak pernah kita bayangkan. Kita akan diselamatkan dengan tubuh kemuliaan dan dipersatukan bersama-sama dengan Allah. Inilah keselamatan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kehidupan kita. Jadi jangan takut kehilangan keselamatan, karena keselamatan kita di hadapan Allah sudah komplit. Untuk manusia ada satu bagian waktu yang belum kita dapatkan. Nanti kita akan dapatkan sebagai satu pengharapan yang pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saya mau katakan yang terlebih perlu, yang kita harus perhatikan ialah keselamatan dalam konteks sekarang. Kita hidup saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini yang terus menerus diselamatkan, dikuduskan, dibaharui, diselamatkan dari kuasa dosa. Saudara, kalau kita membaca Alkitab di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Kuduslah kamu sebab apa, saudara? Aku kudus. Saya selalu bicara kekudusan itu punya dua pengertian. Yang pertama, status kita kudus karena Kristus, tetapi kekudusan kita yang terus dibangun sampai kita menjadi sempurna seperti Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat melakukan pengudusan itu sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus, saya katakan sebagai agen pengudusan, agen pengubahan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara perhatikan, kata diubah di sini adalah kata kerja pasif. Artinya apa? Artinya diubah itu sesuatu yang dilakukan kepada kita, bukan oleh kita. Pada kenyataannya manusia tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Harus ada sesuatu di luar dirinya yang mengubah kita, yang mengubah manusia batinia kita. Kita akan diubahkan
batiniah kita akan diubah, karakter kita akan diubahkan yang pada akhirnya akan menghasilkan tindakan di lahiriah kita. Saudara, saya mau katakan jika kita menyadari ada perubahan karakter yang terjadi sebagai orang Kristen, yang dulu mungkin kita jahat, sekarang menjadi baik, suka marah, sekarang sabar, dulu mungkin senang membalas, tapi sekarang pengennya mengampuni, dulu suka membenci, sekarang mengasihi. Saudara, saya mau katakan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pertanyaannya bagaimana terjadinya? Saya mau jawab itu misteri, saudara. Itu misteri, kita tidak tahu. Yang pasti Roh Kudus bekerja dengan efektif untuk mengubah kita menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13, Paulus berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mungkin kita bertanya, jika demikian, apakah kita tidak perlu melakukan apa-apa dalam proses pengudusan? Toh yang melakukan itu Roh Kudus, kita hanya pasif, diam saja menerima pengudusan. Apakah seperti itu, saudara? Tentu tidak demikian. Mari kita melihat bagian lain. Paulus berkata dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara perhatikan kata berubahlah dalam terjemahan bahasa Inggris NIV memakai kata be transformed. Yang bernada apa? Yang bernada pasif, tetapi juga imperatif. Pasif artinya pengubahan itu bukan kita yang kerjakan, tetapi Roh Kudus. Tetapi ada nada imperatif, sebuah perintah, saudara. Saudara perhatikan, yang mengubah itu Roh Kudus. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita disuruh berubah. Jadi siapa sebetulnya yang mengerjakan itu? Yang mengubah Roh Kudus, tapi di sisi lain juga Alkitab menyuruh kita untuk apa, saudara? Berubah. Saudara, mari kita melihat kebenaran ini bersama-sama. Kebetulan saya bawa ilustrasi, saudara. Saya bukan mau masaknya nanti, saudara, siang. Saya hari ini mau memberitahukan kepada saudara gambaran yang sederhana di mana Roh Kudus akan ubahkan kita, tetapi juga kita harus berubah. Saudara, saya coba coret tangan saya di sini. Kelihatan nggak, saudara? Kelihatan ya, cukup kelihatan. Tangan saya kotor, saudara. Tangan saya kotor. Saya sebagai manusia tidak bisa membersihkan diri saya sendiri. Tangan saya kotor. Saya nggak bisa bersihkan diri saya sendiri. Tapi Tuhan suruh saya berubahlah. Artinya apa? Allah akan ubah ini, akan bersihkan ini ketika saya ikuti imperatifnya, kalimat perintahnya. Perintahnya apa? Bukan saya membersihkan diri saya sendiri. Tetapi perintahnya Paulus jelas agar saya membawa diri saya kepada sesuatu yang dapat membersihkan ini. Saudara bisa pahami sampai di sini? Sesuatu yang dapat membersihkan tangan saya ialah air dan sabun. Saya coba bersihkan, saudara. Ada yang belum cuci tangan, boleh bareng sama saya sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara, pada hakikatnya yang membersihkan tangan saya atau air dan sabun? Saudara bisa memahami ini, kita bukan agen, kita nggak punya sarana untuk membersihkan diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan ilustrasi tadi.
Saya hanya bisa bersih ketika saya membawa diri saya kepada air dan sabun. Dan membiarkan air dan sabun itu membersihkan kotoran yang ada di tangan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga dengan kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan supaya hidup kita bersih, supaya hidup kita terus diubah, supaya hidup kita terus dikuduskan. Yang perlu kita lakukan, kita datang saudara. Amin saudara. Datang kepada siapa? Datang kepada Roh Kudus. Membangun hubungan dengan Dia. Datang kepada siapa? Datang kepada firman Tuhan. Semakin mempelajari firman Tuhan. Tadi saya mau katakan misteri. Bagaimana terjadi pengubahan itu kita nggak tahu. Tapi kalau kita dekat sama Roh Kudus, kalau kita dekat sama firman, Roh Kudus dan firman itu yang akan membersihkan kita, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa Roh Kudus adalah agen pengudusan dan firman Allah adalah sarana pengudusan. Kita nggak punya di dalam diri kita untuk bersihkan diri kita. Saudara, kalau saudara mau coba bersihkan dirimu dengan kekuatan sendiri, tahan berapa lama saudara? Mungkin sehari 2 hari, besoknya kita jatuh lagi. Mungkin bukan tindakan fisik dosa yang kita lakukan, tetapi hati, pikiran, perasaan kita seringkali jatuh. Pengennya benar terus. Tapi kalau ngandalin kekuatan sendiri, pada akhirnya kita jatuh juga saudara. Kenapa? Karena sebetulnya yang perlu kita lakukan, terus bangun hubungan dengan Roh Kudus, terus bangun hubungan dengan firman, dan firman dan roh itulah yang akan mengubah kita, yang akan menguduskan kita. Kita akan melihat diri kita, saya diubahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran yang sangat penting sekali. Saya tadi katakan bahwa firman adalah sarana pengudusan. Bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana firman Allah menguduskan kita? Saudara, mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, Petrus khotbahkan tentang Yesus. Petrus katakan bahwa kamu telah membuat Yesus disalibkan dan membuat Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika orang mendengar khotbah Petrus, dikatakan apa saudara? Hati mereka sangat terharu. Dalam versi bahasa Inggris King James, saudara, dikatakan demikian, hati mereka tertusuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus khotbahkan firman, ketika Petrus khotbahkan Yesus, hati para pendengar tertusuk. Hasil khotbah Petrus, hati orang-orang tertusuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam bahasa asli, kata tertusuk ini sama dengan tertikam perlahan. Saudara ingat ketika Yesus di atas salib, ada tombak yang menikam lambungnya. Kata yang sama dipakai untuk tertusuk yang Petrus katakan. Tetapi intensitas lebih kuat. Jadi khotbah Petrus, hati mereka tertusuk itu bagaimana kemudian firman itu ditusukkan masuk ke dalam hati kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan ditusukkan masuk ke dalam hati kita oleh Roh Kudus, apa yang terjadi saudara? Kemudian mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Saudara, saya mau katakan, kalau firman Tuhan sudah masuk ke dalam hati kita, kita kepada Yesus, Dia menyaksikan tentang Yesus. Amin saudara. Kepada siapa? Kepada orang yang menghujat Yesus itu. Dia katakan kita memang layak dihukum karena kejahatan kita. Tapi Yesus Dia dihukum bukan karena Dia jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan dalam rumusan reformasi seperti ini saudara. Kita dibenarkan berdasarkan iman saja. Tetapi bukan hanya dengan iman itu sendiri. Firman Tuhan katakan Paulus jelas kasih karunia oleh iman bukan karena perbuatan. Tetapi ingat, iman yang menyelamatkan seketika itu juga pasti menghasilkan
perbuatan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan salah sangka kalau kita percaya bahwa hanya iman saja yang menyelamatkan, kemudian perbuatan baik diabaikan. Enggak, saudara. Iman yang sejati pasti lahirin perbuatan baik. Makanya firman Tuhan katakan kalau kita menempel sama Yesus, bergantung sama pokok anggur, pasti kita menghasilkan buah. Hanya ada dua jenis cabang, saudara. Yang pertama yang nempel, yang kedua yang numpang. Yang numpang itu enggak nempel. Kalau yang numpang itu diambil, dibuang, dibakar. Jadi memang enggak diselamatkan dari awalnya, saudara. Tapi yang nempel itu enggak mungkin dipotong, amin. Tapi dibersihkan supaya apa? Lebih banyak berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi jadi saya lupa mau apa ini. Jadi bekal kita untuk kita boleh bersama-sama memikirkan kembali apa yang sudah Allah kerjakan. Saya cuma ingin saudara ingat, di hadapan Allah keselamatan kita sudah lengkap, sudah komplit. Tapi bagi kita keselamatan kita belum sepenuhnya. Karena kita baru dapatkan keselamatan di masa lalu dan sekarang. Tetapi pengharapan kita akan dapatkan juga keselamatan di masa depan. Jangan khawatir karena Roh Kudus adalah meterai kita, jaminan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami tahu kami tidak bisa mengubah diri kami. Kami tidak bisa menguduskan diri kami. Kami enggak punya sarana itu. Tetapi kami hari ini menyadari kalau kami mau kudus, kalau kami mau berubah, yang perlu kami lakukan, kami datang kepada Engkau. Kami membangun hubungan dengan Engkau. Kami datang kepada firman dengan cara-Mu yang ajaib. Roh dan firman itu yang akan mengubah kami, yang akan menguduskan kami supaya kami boleh melihat diri kami semakin hari semakin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Biarlah pada hari ini hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.